Radar Indonesia, satelit militer dan tantangan rudal hipersonik. Kementerian Pertahanan Indonesia sedang membenahi sistem pertahanan udara nasional di tengah perkembangan alat utama sistem senjata dunia yang terus berpacu dengan teknologi. Mau tidak mau, siap atau tidak, kedepannya militer Indonesia akan berhadapan dengan tantangan dari pesawat tempur hipersonik, rudal hipersonik maupun alutsista canggih lainnya. Untuk itu, dalam urusan membangun sistem rudal pertahanan udara, Indonesia bekerja sama dengan Turki, antara lain meliputi Roketsan Trisula U Missile System atau OMS, Trisula U Weapon System, Trisula U Missile System, Trisula U Weapon System, dan lainnya. HISAR U merupakan sistem rudal pertahanan udara jarak menengah keluarga HISAR Air Defense Missile System dengan jangkauan 20 km. Versi Indonesia diberi nama Trisula U Missile System. Sementara HISAR U merupakan sistem rudal pertahanan udara jarak jauh dengan jangkauan 100 km dan bisa menarget sasaran high altitude. Versi Indonesia diberi nama Trisula U Missile System. Kontrak kerjasama ini ditandatangani dalam gelaran Indo Defense 2022 di Jakarta. Lalu bagaimana dengan radar Indonesia dan satelitnya? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggambarkan bahwa medan peperangan kini tidak lagi terkotak-kotak antara domain darat, laut, dan udara. Peperangan sudah bercampur dan kabur, sehingga NATO pun menyebut airland battle. Peperangan air and land sudah menjadi satu. Oleh karena itu, untuk merancang sistem tempur yang komprehensif, Kementerian Pertahanan Indonesia sedang menyiapkan sistem satelit mini dan mikro. Jumlah satelit itu dalam hitungan yang cukup sehingga ada redundansi atau kelebihan. Apabila satu atau dua satelit ditembak musuh, masih ada penggantinya. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo saat menjadi keynote speaker di seminar nasional TNI Angkatan Udara 2022, tantangan TNI AU dalam perkembangan teknologi elektronika penerbangan. Satelit dibutuhkan karena medan pertempuran mencakup medan peperangan terlihat dan juga tidak terlihat. Selain itu, pengembangan satelit militer juga memungkinkan semua unit kombatan bisa memanfaatkan ruang udara. Pakar penginderaan jauh atau remote sensing, Profesor Josafat Tetuko Sri Sumantyo ikut hadir sebagai pembicara dalam seminar TNI Nasional Angkatan Udara 2022. Tantangan TNI Angkatan Udara dalam perkembangan teknologi elektronika penerbangan, Jakarta 8 November 2022. Menurut Profesor Josafat, Indonesia bisa serta memiliki kemampuan untuk membangun sistem radar Indonesia sendiri. Begitu pula dengan satelit mikro yang canggih untuk pertahanan. Profesor Josafat sedang mengembangkan multi-platform circular polarized synthetic aperture radar yang telah dipasang pada drone JX1 dan JX2. Drone ini bisa terbang selama 1 jam dengan sistem multiband sehingga memiliki kemampuan menjejak objek darat secara detail. Circular polarized synthetic aperture radar juga bisa dioperasikan dengan skadron udara bahkan skadron ruang angkasa. Multi-platform circular polarized synthetic aperture radar ini telah dicoba pada pesawat CN-235 pada tahun 2018 serta Boeing 737 TNI Angkatan Udara. Keunggulan sensor radar circular polarization adalah kemampuan mengurangi getaran pesawat pembawa radar. Circular polarized synthetic aperture radar untuk pencitraan memiliki kemampuan menembus awan serta bisa beroperasi pada malam hari. Bahkan radar bisa digunakan untuk menjejak teroris yang masuk ke hutan, memonitor bencana, sumber daya alam maupun search and rescue saat kondisi cuaca sedang kurang bagus. Selain itu juga untuk mengamati wilayah daratan secara real time, mengidentifikasi legal fisik, illegal aircraft, serta bantuan informasi untuk pasukan yang dikirim dan sedang berada di luar negeri. Radar ini telah dibuat dan dioperasikan oleh Josafat Microwave Remote Sensing Laboratory. Selain itu juga pada drone dan pesawat multi-platform CPSAR juga bisa dipasang pada high altitude platform. Jadi wahana berbentuk pesawat fixed wing yang terbang di ketinggian 25 km untuk waktu ketahanan 6 bulan. Hub bisa digunakan untuk memonitor wilayah daratan secara near real time dan bisa juga sebagai pengganti satelit. Multi-platform circular polarized synthetic aperture radar yang dikembangkan Profesor
Josapat untuk teknologi satelit. Satelit umumnya memiliki berat 1 hingga 6 ton, namun satelit dengan Circular Polaris Synthetic Aperture radar ini memiliki berat hanya 150 kg atau 1/6 dari berat satelit umumnya. Satelit memiliki kualitas penginderaan yang lebih bagus karena Circular Polaris Synthetic Aperture radar menggunakan 360 polarisasi, sementara satelit umumnya menggunakan 2 polarisasi saja. Menurut Profesor Josapat, teknologi Synthetic Aperture radar ini telah dipakai di berbagai institusi ruang angkasa dunia, yakni JAXA, KARI, NSPO, ESA, dan sebagainya. Beda dengan Starlink, satelit yang dikembangkan Profesor Josapat berbeda dengan satelit Starlink yang dikembangkan Elon Musk. Satelit Starlink ini lebih kepada internet atau komunikasi, sementara satelit yang dikembangkan Profesor Josapat lebih kepada remote sensing. Untuk keperluan keamanan, pulsa radar bisa dibuat anti-jamming dan sebagainya. Slot untuk mikrosatelit ini berbeda dengan satelit geostasioneri yang diam di satu tempat dan telah padat. Mikrosatelit bersifat polar alias memutari bumi dengan orbit yang bisa diatur. Indonesia menurut Profesor Josapat membutuhkan sedikitnya 6 satelit mikro untuk lebih bebas memonitor seluruh wilayah Indonesia setiap harinya.